Hai hai hai, aku udah Halo Kayoka, halo. Welcome back. Mau gibah apa? Kalian mau aku gibahnya apa? Oh itu udah boobs asli. Kita buka aja lah boobsnya. Nah ini boobs asli aku. Tuh. Hai hai. Hoi hoi. Hoi hoi. Oke, welcome back everybody. Tadinya aku mau mau take off 1 bulan ya, 1 bulan sih. Maksudnya aku nggak bakal bicara apapun sampai bulan Maret, tapi mulut ini tidak bisa kita diam ya. Tidak bisa kita diam, oke? Good morning to America. Good morning. Kayoka orang mana? Orang Bandung. Kayoka kesel sama Julia, kayak Julie yang tinggal di sana. Kenapa mau? Kalian bisa ngomong sama orangnya langsung ya. Enggak, jangan tanya sama aku. Ada berita apa hari ini? Kita membahas soal kalian mau yang berat dulu, apa yang ringan dulu, atau yang sedang-sedang? Maret udah minggu depan, Cin. Iya betul sih. Soalnya kemarin aku kayak yang alasannya itu ya guys, aku kayak yang bucin, bukan bucin sih, galau ya. Hormon bikin kita galau ya. Tentang skincare kok. Yang ringan dulu ya. Aku pakai lipstick dulu ya. Ini lip gloss. Lip gloss murah guys, enggak 250.000 ya. Untuk mengenyalkan bibir ya. Untuk bibir Julita manja ya. Enggak perlu 250.000, enggak usah. Ini cuman 90.000 ya. Beli di mana? Beli di itu. Enggak di band aku itu kok istirahat, benar istirahat. Oke, kita mulai dari topik galau ya guys. Biar satu topik kan kemarin aku selama 1 minggu kayaknya ya. 1 minggu aku nggak posting, aku nggak story, nggak apa karena aku punya Valentine ya, sekarang udah tanggal 24. Ulala, hampir 10 hari nggak sih aku itu pergi. Ya seminggu lah ya, kita bilang seminggu ya. Untuk seminggu aku tidak membahas apapun dan aku nggak mau gibah dan gak mau ngebahas apapun. Sekarang mari kita bahas, mari kita kupas, mari kita tuntaskan masalah ini, oke? Pakai bibir manja ya, bibir manjalita ya. Dibilang galau karena kasihan ya. Kita bahas dulu Bunda Korla, oke? Bahas Bunda Korla, nanti bahas yang lainnya ya. Aku nggak mau baca komen dulu biar aku fokus ya guys. Kalian komen terserah nggak apa-apa, nanti aku baru baca komen ya. Karena nanti kalau nggak gitu aku nggak fokus dengan topik-topik manja aku, oke? Bunda Korla baru saja
mengklaim bahwa aku Oki Jakarta membahas dia di YouTube dan Instagram ya, dan dia bilang bahwa dia menghargai dan dia menerima tanggapan aku tentang Solena dan Nikita Mirzani ya, karena tanggapan aku itu netral ya. Aku nggak punya masalah sama Bunda Korla, aku nggak punya masalah sama Solena juga. Jadi kalian bisa lihat bahwa aku di sana netral, walaupun aku berteman sama Mami Isa dan Kak Juli, nggak ada hubungannya aku bahas Bunda Korla ya. Jadi Mami Isa dan Bunda Korla mau secara personal punya problem with Bunda Korla, it's their own ya. Jadi Bunda Korla melihat YouTube aku, komentar aku, opinion aku, kenapa sih bisa pecah ini, dan dia mengiyakan. Karena kalau kalian mikir ya guys, yang jadi sekarang korbannya itu bukan Bunda Korla aja kan, banyak kan, Kazan Zabella, Bunda Korla, Maharani, Juragan 99, Sandi ya, terus siapa lagi ya, Dr. Oki gitu ya, Dr. Richard Lee gitu. Jadi kebongkar gitu guys satu-satu ya. Jadi kemarin aku lebih semangat lagi karena aku nggak mau hoax gitu ya. Aku nggak mau tanggapan opini. Kalau misalnya Bunda Korla tidak menyetujui aku beropini ini, aku nggak bakal lanjut karena aku pikir ya enough gitu, nggak harus continue. Ternyata Bunda Korla balik ke Jerman dan dia mungkin punya waktu dan bisa melihat bahwa apa yang aku tanggapin itu adalah dari sisi sosiologi ya. Karena kalau kalian lihat itu, kenapa sih orang punya masalah sama seseorang, pasti ada unsurnya, ada alasannya, dan ada niatnya apa ya. Orang berantem itu kalau misalnya cuma pengen berantem aja capek. Tapi kalau misalnya ada unsurnya keuangan, ada unsur panjat sosial, ada unsur menjatuhkan orang, ada unsur politik, itu ada reasonnya. Oke? Jadi kalian bisa lihat dari permasalahan Bunda Korla dan Nikita Mirzani ya. Dan sampai detik ini pun Bunda Korla masih sakit hati ya, karena berdampak besar gitu kehidupannya Bunda Korla ya, karena jadi sahabat-sahabatnya pecah gitu ya, terus pekerjaannya juga jadi ribet, dan secara nggak langsung Nikita membongkar aibnya Bunda Korla gitu ya. Walaupun Bunda Korla menipis gitu, kalau misalnya aku dulu begini begitu, itu masa lalunya Bunda Korla ya. Jadi kalian nggak bisa bilang bahwa ya nggak apa-apa lah Nikita sama Bunda Korla berperang. Ya kalau misalnya kita tidak suka satu dan lainnya, is okay, tapi nggak harus sampai kayak maki-makian gitu ya, nggak harus sampai bongkar-bongkar aib, nggak sampai harus bikin laporan, nggak harus sampai nggak harus sampai ngancem deportasi lah, di penjara lah gitu kan ya. Jadi kalau kalian lihat ini permainan mereka. Kalau netizen kan mikirnya ini cuman diantara bahwa Nikita dan Bunda Korla. Oh tidak sayang, di belakang itu ada Solena Chaniago, ada Fitri Sahuteru, ada Dr. Oki, ada siapa lagi ya di belakang itu ya. Kayaknya itu sih ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini grup gitu guys. Kalau secara individualism ya, aku individualism. Jadi aku gak mau geng-gengan gitu misalnya. Oh gara-gara Mami Isa punya bermusuhan dengan Bunda Korla, aku harus berpihak sama Mami Isa. Oh Kak Juli nggak suka sama Bunda Korla, oh aku harus nggak suka sama Bunda Korla gitu. Gitu nggak bisa, karena everybody has their own problem and everybody have their own relationship gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka sama seorang, it's your own problem gitu. Walaupun aku bisa bilang Kak, aku sudah menjelaskan ke Bunda Korla, ke Mami Isa dan ke Kak Juli gitu. Aku berteman sama kalian,
itu berteman sama sekalian. Tapi kalau kalian punya masalah aku berteman sama lain atau aku membahas yang lain, it's your problem gitu ya. Jadi secara individual Mamisa nanti punya problem sama aku karena Mamisa nggak suka aku bahas-bahas Bunda Korla. That's kita punya problem aku sama Mamisa. Kalau Kak Juli bilang aku jijik deh kamu posting-posting si Korla, dia jijik aku ya. Aku salah satu apa taktiknya atau responnya ya udah, jadi aku hide story aku gitu. Jadi Kak Juli juga nggak harus follow aku, Mamisa juga nggak harus follow aku, karena berteman itu nggak harus di sosmed guys, karena aku emang berteman sama mereka tuh di real life ya gitu. Tapi kan sampai sekarang ini berlanjut kan, karena permasalahannya ini bukan cuman viral-viralan atau pembahasan tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih viral, siapa yang lebih eksis gitu. Enggak kan, karena ini sudah termasuk ranah hukum satu, karena ada Farhad Abbas yang akan melaporkan Bunda Korla kan. Terus ada pencemaran nama baik sudah ada. Terus ada brand-brand ya, brand-brand ternama kayak MS Glow dan Benings Clinic yang jadi sekarang ikut campur gitu ya dalam permasalahan ini. Jadi terbawa-bawa kan. Secara nggak langsung Bunda Korla adalah brand ambassador MS Glow. Tapi kalau misalnya Nikita adalah brand ambassador Benings Clinic ya. Jadi mereka terkait gitu guys, secara bisnis mereka adalah rival ya. Jadi bukan lawan sih, company sama company persaingan ya. Rival tuh persaingan ya, persaingan di dalam skincare yang sama gitu ya. Kalau misalnya si Nikita juga punya skincare kan, si Fitri juga punya skincare kan, tapi nggak laku juga kan. Jadi si Solena juga baru keluar, Solena Chaniago juga baru keluar skincare kan. Jadi mereka ya tadinya pengen untung gitu ya, mendekati Bunda Korla karena viewersnya masih stabil gitu ya, puluhan ribu orang yang nonton, banyak yang masih sayang. Jadi secara nggak langsung taktik mereka itu menjatuhkan Bunda Korla dengan gendernya, dengan masa lalunya Bunda Korla, dengan statusnya dia yang di Jerman sebagai pegawai biasa. Jadi taktik mereka tuh di-characterize Bunda Korla kan. Bunda Korla orang biasanya lucu, ngebanyo atau apa. Tapi sedangkan sisi lain si Nikita ini menyerang Bunda Korla secara sosial, dibilang orang miskin, dibilang secara narkoba gitu ya, dibilang transgender. Jadi attack her secara personal ya, bukan bersaing dengan keviralan gitu, viral sama viral di Instagram atau di mana gitu ya, enggak kan. Jadi kalian ini aku nggak di band, cuman hai Kak Vera sama Kak Gisel. Aku itu dulu ya, fokus dulu bahas ini ya say, soalnya nanti kalau misalnya itu pecah itunya fokusnya. Oke? Bukannya aku nggak mau naikin Kak Gisel sama Kak Vera ya, aku mohon izin dulu karena aku mau klarifikasi dulu kenapa sih aku bisa membahas topik ini gitu. Karena kalau kalian pikir netizen itu tidak bisa mencerna social media ya, mereka nggak bisa lihat kenapa sih kok bisa Bunda Korla yang tadinya dekat sama Fitri, yang dekat sama Nikita, yang dekat sama Dr. Oki, yang dekat sama Solena, tapi tahu-tahu berantem, tahu-tahu viral, tahu-tahu bisa nyerang satu dan yang lainnya. Kenapa? Dan disinilah aku sebagai dibilang narasumber juga aku nggak kenal dua-duanya, tapi aku sebagai orang yang netral untuk membahas ini gitu. Walaupun aku pernah dibully sama Nikita, jadi aku secara nggak langsung aku tahu proses apa yang bakal Nikita lakukan untuk menjatuhkan lawannya ya. Jadi dari situlah kalian bisa lihat bahwa ini tuh bukan ya cuman kan netizen bilangnya setting-settingan atau ini hoax atau ini
ya cuman sandiwara atau apa. Enggak, ini beneran real guys, karena udah ke personal gitu, udah secara hukum juga gitu ya. Jadi gitu. Apalagi Ivan sama ya. Dan sebenarnya Ivan sama Maharani itu cuman mensupport Bunda Korla ya. Tapi secara nggak langsung mereka terlibat sama Nikita karena Nikita itu punya dendam pribadi sama Maharani dan MS Glow, karena dia itu apa ya, dibilang kecewa karena dia pernah dijanjikan sama MS Glow bahwa dia mau dikasih ini kasih itu, jadi kayak yang belum terlampiaskan ya. Dan sebelum ini juga Nikita udah pernah punya masalah sama Shandy Purnama sama Juragan 99 ya. Sampai hari ini pun dia bermasalah sama MS Glow. Walaupun katanya udah tabayun kan ya. Nikita tuh katanya udah tabayun sama MS Glow. Tapi tidak sayang ya, tidak. Karena baru beberapa menit yang lalu dia posting bahwa ini adalah settingan Dr. Richard Lee sama apa dia bilang, Jurik Malang, which is Juragan 99. Jadi dia secara nggak langsung dia menyerang si lupa namanya siapa, Juragan 99 lakinya. Pokoknya itulah MS Glow ya. Jadi kalau kalian lihat, aku udah bilang kan ini perdamaiannya itu cuma sebentar ya, antara MS Glow sama Nikita itu sebentar karena ada perjanjian. Ya, di perdamaian ini yang kemarin itu di tabayunin sama si Fitri Sahuteru ini, itu mereka ada perjanjian bahwa ya udah kita damai aja, nanti kita kasih ini, nanti kita kirim ini. Jadi dia bungkem untuk sementara karena Kak Gilang ya. Jadi secara nggak langsung dia berdamai untuk membungkam Nikita untuk sementara. Karena Maharani kalau misalnya kalian lihat, Maharani itu meminta maaf ke Nikita sampai nangis, sampai histeri, sampai bilang, aduh Kak Niki, aku itu sayang loh sama semua, aku tuh pengen kita semua damai baik gitu ya. Jadi si Maharaninya udah sampai minta maaf, udah sampai segala macam ya. Tapi ujung-ujungnya diserang lagi guys, karena ya ujung-ujungnya dia dapat duitnya bukan dari Maharani kan, dia dapat duitnya dari Dokter Oki kan, ya gitu. Kok kamu tahu? Ada di YouTube sayang. Jadi kalau misalnya kalian mau bahas sesuatu itu, kalian harus satu research dulu ya, kedua analisa, dan ketiga kita harus lihat dulu ini tujuannya kemana. Kan aku bilang kehuru-haraan ini pasti ada unsur-unsur cuan-cuan ya kan ya. Karena kalau misalnya kalian bisa lihat, yang sampai sekarang ini diserang ini adalah produknya ya, bukan perorangannya. Oke? Yang dibahas sama Dr. Richard Lee ini adalah produk Benings kan. Dia, guys, aku minta bantuan. Dia sebut nama produknya atau cuma bilang apa dia ada produknya, dibilang ini adalah produk kecantikan Benings gitu ya. Ini aku udah sampel, ternyata ada hidroquinonnya, ada merkurinya. Apakah dia bilang itu? Coba ya, aku minta bantuan netizen. Apakah Dr. Richard Lee waktu dia men-review skincare itu, inisial ya, jadi nggak nama produknya yang disebut ada katanya, ada produknya ya. Inisial. Ya. Berarti kalau misalnya gini kita diduga, oke? Jadi karena Dr. Richard Lee explain secara detail tentang Blue Label. Oke, nggak masalah lah ya. Tapi dia baru si Dr. Richard Lee dan kalian bisa lihat kan, karena Dr. Richard Lee ngomong langsung Nikita Mirzani, ya kan? Kalian bisa lihat nggak? Oh, produknya di blur, oke.
Tapi kalian bisa lihat ya, Dr. Richard Lee baru hari ini men-stitch videonya siapa gitu ya. Dia bilang mengucapkan nama lengkapnya Nikita Mirzani. Gitu. Oh, di blur ya. Oke, pokoknya gini. Mau apapun di blur atau apa itu cuma secara hukum. Tapi secara netizen kita bisa lebih pintar. Toh ya, kita tahu bahwa produk yang dibilang Dr. Richard Lee ini adalah produknya si BE ya, bilang aja BE ya. Ntar aku disangkanya mengkaitkan Dr. Richard Lee sama BE gitu kan. Tapi tidak kan, kita sebagai netizen aja kita tahu bahwa yang dituju itu adalah BE ini kan. Karena kalau misalnya kalian bisa lihat, ngapain Dr. Richard Lee meng-up Nikita Mirzani bakal nyerang Dr. Richard Lee gitu kan. Dari situ. Karena ini persaingan bisnis dan Nikita baru membahas bahwa ada kerjasama dari MS Glow dan Dr. Richard Lee ya, untuk konspirasi menjatuhkan BE. Tapi bukannya BE pernah mau kerjasama sama Dr. Richard Lee nggak sih guys? Netizen, aku perlu bantuan lagi. Kalian pernah lihat nggak ada video Dr. Richard Lee ketemu sama Dr. Oki? Betul apa betul? Katanya kok signalnya jelek. Instagram, kalau signalnya jelek nanti kalian ke YouTube ya. Betul, ketemu mereka, betul kan? Ya, Dr. O sama Dr. Richard Lee mereka pernah ketemu, katanya mau bisnis bareng, ya, betul kan? Mereka mau collaboration, ya. Jadi mungkin nggak berhasil atau apa, nggak dapat jalan dealnya. Soalnya kalau misalnya kalian tahu, nggak mungkin Dr. Richard Lee bakal menjelekkan produk collaborationnya, ya kan? Karena nggak make sense gitu. Kalau misalnya mereka nggak ketemu, mereka ketemu terus nggak deal, it's okay gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu kenapa Dr. Richard Lee ini membahas Dr. O, ya, oke, ya nggak? Nah disitulah kalian bisa berpikir ini bukan cuman eksis-eksisan atau pansos-pansosan, karena ini adalah sesuatu yang bisnis gitu guys, cuan-percuanan ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat ya emang persaingan bisnis sih ya, which is okay, tapi nggak harus jadi gini ya guys. Kalau memang benar itu produk ada mercury-nya, ada hidroquinone-nya, bisa dijeratkan ya, karena ini bukan permainan Dr. Richard Lee yang pertama. Dr. Richard Lee udah pernah terjerat hukum dari Kartika Putri kan ya. Jadi Dr. Richard Lee gak bakal main-main menyuarakan tentang suatu produk, namanya di blur-blur. Kalau misalnya mereka pakai saksi ahli, pasti kena. Tapi kalau misalnya Dr. Richard Lee ini tidak bisa kasih proof bahwa produk itu ada hidroquinone-nya, dia kena pasal guys ya. Jadi nggak mungkin bakal sedetail ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, Bunda Kola sih nggak sampai sana ya. Bunda Kola ini cuma masalahnya sama Nikita, dia tidak pernah membahas Dr. Oki dan Fitri karena sepolos itu. Dan waktu aku bahas dia tentang Solena, dia baru berpikir siapa temannya Nikita yang tahu tentang dia gitu, Bunda Kola. Jadi dia taunya bahwa oh berarti yang selama ini yang ngasih tahu tentang Bunda Koala ini adalah Solena gitu ya. Dan makanya aku bahas di sini salah satu kenapa sih Nikita mau dekat sama Bunda Koala adalah Dr. O juga dan Fitri ya, karena mereka masing-masing pengen mengupkan bisnisnya mereka gitu. Makanya kenapa
Nikita pernah bilang, ya udah balikin aja duitnya aku dan dokter O. Ya kan, dari situ kalian harus make sense. Kenapa Nikita harus menyuarakan, ya udah balikin aja saweran aku dan sawerannya dokter O. That doesn't make sense, ya nggak guys? Ya, karena kalau misalnya sini kita mau minta duitnya balik pun, ya nih kita aja. Kalau misalnya dokter Oki yang minta, ya dokter Oki yang minta. Bunda, mohon maaf ya, kemarin aku transfer 100 juta, tolong dibalikan. Karena mungkin awalnya aku nyawer-nyawer, pengen dekat sama Bunda Korla, pengen brand ambassador atau apa gitu ya. Jadi mungkin gak kecapean. Dan dokter Oki itu sebenarnya orangnya royal, karena aku tahu dari Mami Isa dan aku tahu dari BA lainnya. Dokter Oki itu royal sekali ya. Jadi sampai sini kita sampai pernah mengucap, aduh Bunda Korla, kalau misalnya emang mau duit bilang aja sama dokter Oki yang duitnya tidak berseri itu ya. Jadi ini kita itu berucap-ucap bukan sekali dua kali tentang dokter Oki. Tapi sebagai kita netizen, kita harus mengerti, oh, di balik perkelahian ini ada sosok-sosok lainnya. YouTube sama Instagram aman gak guys itunya koneksinya? Aku tunggu dulu 1 menit sampai kalian bilang aman, aku lanjut lagi. Sinyalnya ngapa sih kak? Ya kayaknya jelek ya. Aman ya, udah aman lagi ya sinyalnya ya. Oke. Kalau terputus-putus di Instagram, kalian ke YouTube. Oke? YouTube ada 100 orang di YouTube. Yang nonton, kalian nonton masing-masing ya. Coba ngobrol. YouTube dan Instagram kalian ngobrol masing-masing ya. Di sana 300, di sini 100. Totalnya 400 ya. Oke, aman. Oke. Yang aku bisa bilang itu adalah kejahatan Fitri ya, karena Fitri ini berandai-andai dan pengen mendekati Bunda Korla sampai memperkenalkan anaknya Naira ya. Katanya Naira mau sekolah di Jerman kan, ya nggak guys? Ini aku bilang sama netizen, bener nggak? Kamu inget gak waktu Fitri ngajak anaknya Naira bilang ke Bunda Korla bahwa anaknya itu bakal kuliah di Jerman ya? Masih inget nggak? Ya, kalau misalnya mereka nggak mau punya relationship, nggak mungkin sampai anaknya dikenalin gitu ya, bilang Bunda Korla anak aku nanti mau kuliah di sana, nanti kita ketemu ya kan? Dan Naira ngomong sama Bunda Korla itu pakai bahasa Jerman ya, tapi ujung-ujungnya dapat beasiswa di Toronto, Canada ya. Sebenarnya Toronto, Kanada itu nggak mahal guys, karena setahu aku ya, kalau misalnya kalian kuliah di sana itu gratis. Jadi mungkin beasiswanya itu buat buat uang tempat registrasinya aja atau living cost ya. Karena sekolah di Kanada sama di US itu kalau misalnya international student sih mahal, tapi kalau misalnya bentuk lokal itu mahal ya. Untuk internasional mahal, kalau buat lokal itu gratis seharusnya, karena kita itu bayar pajak mahal ya. Jadi kalau misalnya orang nggak mampu, karena Fitri itu orang mampu, jadi mereka harus bayar ya. Jadi nggak harus bangga sih sebenarnya dapat beasiswa, karena di Amerika itu ya gampang gitu loh, mau sekolah itu gratis malah gitu ya. Yang penting pintar. Dan ya kita bahas gini aja ya, biar kalian tahu gitu. Jadi si Fitri ini mendekatkan relationshipnya ke Bunda Korla untuk menjadi teman baik, untuk jadi sosok penolongnya Nikita. Karena waktu si Nikita masih di penjara kan Bunda Korla sampai bilang sama Fitri kan, Fitri, aku berdoa, aku berjanji nanti kalau misalnya aku ke Indonesia aku bakal ketemu Nikita di penjara. Ya kan, kalian bisa lihat itu kan? Ya. Jadi kalian kalau misalnya
lihat ya kayak gitu ya. Jadi kalau mereka tujuannya emang mau berteman aja nggak apa-apa, tapi udah berteman terus sekarang dijatuhin gitu kan, sampai Fitri bilang waktu di live ke netizen bilang, ya sih ngapain sih netizen apa menyembah-nyembah seorang transgender, itu dari mulutnya Fitri langsung loh guys. Ya kan, jadi orang yang bermuka dua gitu loh ya. Kalau misalnya nggak suka ya nggak suka aja, nggak usah bilang oh bunda nanti aku ke Jerman, oh nanti aku nanti anakku ke sana sekolah gitu ya, nanti aku ketemu bunda, nanti aku anterin bunda ke penjara gitu kan. Munafik gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya orang-orang yang kayak gini harus dibahas, kalau enggak nanti netizen uh, terlanjur bohong gitu mereka. Jadi makin lama kayak oh masa sih, jadi harus ada yang membuka siapa jati diri mereka gitu ya, gitu. Karena sekarang orang kalau misalnya yang bohong paling ngomongnya gini, wah nggak ya, ntar ya, ini reconnecting YouTube, reconnecting sayang, itu reconnecting nggak aman nggak YouTube Instagram aman nggak? Aku nggak level. Pasti Fitri ngomongnya gitu ya. Aku nggak level. YouTube back signal udah back. Is it back again? YouTube udah back again belum? Oke, aman ya. Aku nggak level gitu ya. Pasti dia bilang nggak level karena dia nggak bisa kata-kata lain. Dia nggak bisa berargumentasi. Dia nggak bisa proof, nggak bisa punya bukti bahwa dia itu betul ya. Masih nge-lag nggak di Instagram? Oke, sekarang aman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat pasti orang-orang yang nggak punya bukti terus ketahuan bohong, ujung-ujungnya pasti dibilang sumpah bahwa Tuhan, demi ini, demi anak gua, atas kaki bapak gue, kuburan dibawa-bawa, pasti kayak gitu guys ya. Orang yang berbohong itu karena mereka udah nggak bisa memproof bahwa ini loh yang gua ngomongin itu betul, pasti dibawa sumpah gitu sama mereka ya, gitu. Dan orang yang nggak logik ini yang bilang oh dalam hukum, ya aku sih nggak ngerti hukum agama ya guys ya. Hukum Islam ini emang surga di telapak kaki ibu gitu ya, tapi kalau misalnya kita udah menikah surga pindah ke telapak kaki suami gitu kan. Jadi Fitri ngomong gitu kan, sampai suaminya bilang gini, iya aku Cincin Kurniawan, aku yang tidak membolehkan Fitri ketemu sama ibu kandungnya. Make sense gak sih guys? Make sense gak? Ya, kalian ngomong gitu, suami ini suami kedua gitu ya guys ya. Ini suami kedua yang membilang bahwa Fitri itu tidak boleh ketemu sama ibu kandungnya. Hah? Gak make sense, karena suami pertamanya Arafah baik sama Mami Rita ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat Fitri ini, aku kasih tahu ya, karena aku baru ketemu sama Mami Rita. Cencen ini baru-baru ini Mami Rita itu jauh karena Cencen nggak mau ketemu sama Mami Rita ya. Satu itu, dan dua tidak sopan ya. Kalau misalnya Mami Rita datang, dia itu langsung kabur gitu ya. Kalau Mami Rita makan gitu ya, makanannya disuruh panasin lagi. Suruh apa? Oh, aku mau kasih bukti-bukti, kalian lanjut ke YouTube karena aku perlu salah satu handphone ya. Aku kasih waktu 5 menit untuk orang Instagram pindah ke YouTube karena bukti-buktinya ada di sini. Ya. Oke, aku kasih 5 menit untuk orang-orang Instagram pindah ke YouTube.
YouTube. Ya, oke. Karena bukti-buktinya ada di sini, say. Bukti-buktinya ada di handphone ini. Jadi kalian pindah ke YouTube. Karena aku perlu ngasih ke kalian bukti-buktinya ada di sini ya.